kesabaran, buang tapak letongan muka, masing-masingkan camangna, Tuhan tanwai matanki, na gunung duka tukenangki, ramah bakuga, mentelang di koni, jauh para parikoni. Demikianlah kor dari adik-adik kita, kiranya Tuhan memberkati dan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semuanya. Dan seterusnya dengan acara kita yang terakhir, di sini saya sudah menerima info daripada ibu-ibu dari dapur. Saatnya kita sudah mau makan karena sudah sedia. Dan sebelum itu kita menjemput Ibu Penginjil daripada Sindakan membawa kita di dalam doa berkat, dan waktu kami persilakan. Mari kita tenang dan kita berdoa. Tuhan, tidak henti-hentinya kami datang di hadapan hadirat-Mu. Semuanya kami syukuri, kami terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat mengungkapkan rasa hati kami yang sesungguhnya Tuhan. Tapi kami mau mengatakan terima kasih Tuhan buat apa yang Kau kerjakan, pastinya baik buat kami. Khususnya Tuhan kepada keluarga yang ada, yang saat ini sedang berduka Tuhan. Beri mereka kekuatan, beri mereka kemampuan untuk melalui situasi ini Tuhan. Tuhan, kami percaya segala sesuatunya itu pasti baik. Dan saat ini ya Tuhan, dan sebentar lagi kami akan bergerak Tuhan. Namun saat ini kami mau menikmati berkat jasmani ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah bersusah payah buat kami ya Tuhan. Biarlah lewat makanan ini menjadi kekuatan di dalam tubuh jasmani kami, untuk kami guna pakai Tuhan, untuk melanjutkan acara dan proses penguburan saudara, kakak, angkel kami ini Tuhan. Dan kami yang menikmati berkat ini, tetap dipulihkan kesehatan kami Tuhan. Jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada di antara kami yang lemah saat ini, Tuhan kuatkan. Tuhan tolonglah kami ya Tuhan. Dan kami sambut berkat yang tersedia ini dengan penuh ucapan syukur. Semua katakan amin. Demikianlah Tuhan memberkati atas doa yang telah disampaikan oleh Ibu Penginjil, dan seterusnya saya persilakan kepada Bapak Ketua untuk acara selanjutnya. Sini dulu. Itu saya beri penghormatan Bapak Paulus membawa kita dalam doa pembukaan.
Macam siya buku kita menurut keyakinan kita masing-masing. Kirana pertolongan Tuhan hadir sepenuh masa bagi kita semua, terutama kepada semua rumpun keluarga di dalam kesusahan. Jadi kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu selalu hadir sepenuh masa di dalam kehidupan kami semua. Sudah mengantar anak-anakmu dari perjalanan jauh, baik dekat Tuhan, biar datang untuk menempuh atau berjumpa di dalam kesusahan. Tetapi kami yakin dan percaya dia datang dengan selamat di dalam keadaan pimpinanmu senantiasa bersama dengan mereka. Permulaan pertengahan ibadah kami ini sampai selesainya, kami undang kuasamu. Biarlah kuasa-Mu terjadi di tempat ini, dan segala kuasa penghalang, kuasa yang menakutkan, kuasa yang menggegarkan ibadah kami pada hari ini, kami bersatu hati, kami singkirkan. Biarlah kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Kami katakan di dalam nama Yesus Kristus ada kemenangan. Firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan bersama nanti Tuhan, pakai hamba-Mu yang berkata-kata, supaya firman-Mu ini boleh ditaburkan dan diberitakan sesuai dengan kehendak Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikianlah kita terus masuk di dalam ruangan ibadah kita, dan kita angkat pujian sebagai penghiburan bagi kita semua. Pujian yang berkata Allah peduli. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini dengan suara kebenaran. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. sekali lagi katakan banyak perkara banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi
dalam kehidupan ini satu perkara yang tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala tapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Baiklah, sebelum kita mendengar firman Tuhan sebagai kekuatan dan penghiburan bagi kita, sekali lagi kita angkat pujian yang menyatakan waktu Tuhan. Terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu pulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu pulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seterusnya saya persilakan kepada hambanya yang bertugas. Oke, baik, sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada tengah hari ini Tuhan, kami berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk kami mendengar perkataan firman-Mu. Karena kami percaya hanya firman-Mu
yang mampu menguatkan kami. Hanya firman-Mu yang mampu menghiburkan kami. Hanya firman-Mu lah penghiburan yang sejati bagi kami semua yang berduka cita pada tengah hari ini. Kami serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hati kami serahkan pemikiran kami untuk dilayani oleh kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama pada tengah hari ini. Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya dan berkati kami semua yang mendengar. Kiranya tidak ada satupun daripada kami yang mendengar pada tengah hari ini akan terlewat daripada pengharapan akan kebenaran firman-Mu yang dinyatakan kepada kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang tidak senang melihat kami fokus untuk mendengar firman-Mu, kami bersatu hati, kami tolak jauh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami istiharkan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati pribadi kami masing-masing di masa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tengah hari kepada kita semua. Ya, pada tengah hari ini sebelum kita menghantar jenazah ke tempat pengebumian ataupun di tanah perkuburan pada tengah hari ini, saya mau sekali lagi mengimbau kita atau sama-sama menghibur kita bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang kita akan sama-sama dengar pada tengah hari ini. Nah, beberapa hari ini kita sudah dengar ada begitu banyak pengharapan yang sudah kita sampaikan daripada firman Tuhan. Ada begitu banyak janji Tuhan mengenai kematian orang yang percaya kepadanya. Ya, beberapa hari, 3 hari penghiburan yang lalu kita sudah mendengar bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di mana Yesus berjanji bahwa Dia akan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Di rumah Bapakku, Dia kata, banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan di mana aku berada, di situ pun kamu juga berada, Dia katakan. Dan aku akan membawa kamu ke tempatku. Itu sebuah pengharapan. Itu sebuah janji yang kita bisa pegang di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa Yesus tidak pernah lalai menepati janji-janjinya untuk memberikan keselamatan kehidupan yang kekal bagi semua orang-orang yang percaya. Amin. Telah tersedia bagiku mahkota kehidupan, kata Rasul Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, mengakhiri garis akhir dengan baik, dan aku telah memelihara iman. Ya, apa yang membuat seseorang boleh rest in peace? Ya, kita sudah belajar berehat dalam damai, berehat dalam ketenangan. Orang yang boleh berehat dalam kedamaian ataupun meninggal di dalam ketenangan dan kedamaian adalah orang yang masa hidupnya dia hidup di dalam Yesus Kristus, dan masa meninggalnya dia juga meninggal di dalam iman kepada Yesus Kristus. Itulah orang-orang yang pergi dengan damai. Itulah orang-orang yang pergi dengan tenang karena ada jaminan keselamatan. Amin. Nah, hari ini saya hanya mau mengimbau kita bersama-sama daripada firman Tuhan ini, supaya kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk merelakan, untuk melepaskan jenazah ini daripada tempat ini ke tempat bersemedian yang terakhir, yaitu di tanah perkuburan yang kita akan bawa sebentar nanti. Mari kita sama-sama lihat ayat firman Tuhan di dalam Ayub 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan kepada kita semua. Ayub pasal 1 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya, amin untuk firman Tuhan. Jadi pada tengah hari ini kita mau belajar dari mana Ayub menemukan kekuatan, dari mana Ayub mendapatkan kesediaan hati untuk melepaskan segala sesuatu yang hilang di dalam hidupnya. Amin. Ya, Ayub ini saya katakan bahwa Ayub ini adalah satu pribadi yang kuat. Ya, kenapa saya katakan dia kuat? Bukan karena dia tidak sedih. Ya, bukan karena dia tidak menangis pada waktu dia mengalami kehilangan banyak perkara di dalam kehidupannya. Ayub hilang anak-anaknya.
Ya, Ayub mengalami kehilangan anak-anaknya. Semua anak-anaknya waktu itu mati karena bencana alam. Kan? Di dalam Alkitab kita baca, Alkitab menuliskan demikian. Semua anak-anaknya mengalami kematian pada waktu itu di dalam bencana alam itu. Dan tidak cukup dengan itu, ya, Ayub kehilangan segala sesuatu yang dia miliki. Dalam tanda kutip, Ayub hilang semua harta bendanya dalam masa yang berdekatan. Belum sembuh lukanya, belum sembuh kepedihannya, belum sembuh kedukaannya atas kehilangan anaknya. Dia harus hilang lagi segala sesuatu yang dia miliki. Harta bendanya, kekayaannya, dia harus hilang semuanya itu. Belum sembuh lagi luka itu, dia harus hilang kesehatannya karena penyakit yang dia tanggung. Kan kita baca di dalam Alkitab, dan tidak cukup itu, istrinya meninggalkan dia di dalam semua penderitaan yang dia alami. Apalagi yang kita boleh katakan tentang penderitaan Ayub? Apalagi yang kurang tentang penderitaan Ayub? Dia rasakan kesakitan, dia rasakan penderitaan, dia rasakan kehilangan, dia rasakan kesedihan itu di dalam hidupnya. Dia hilang segala sesuatu dalam hidupnya dalam masa yang berdekatan. Tapi dikatakan di sana, dia sedikit pun tidak menuduh Allah membuat yang tidak patut kepada dia. Amin. Itu yang membuat saya berkata bahwa Ayub ini adalah pribadi yang kuat, di mana imannya, kepercayaannya kepada Allah, penyembahannya kepada Allah tidak tergantung daripada keadaan yang dia alami. Apapun yang dia alami, dia mau tetap berkata, terpujilah Tuhan yang memberi, terpujilah juga Tuhan yang mengambil kembali apa yang dia beri. Amin. Dari mana Ayub dapat kekuatan ini? Dari mana Ayub boleh merelakan sebegitu kuat dia merelakan kepergian dan kehilangan semua ini? Yang pertama, karena kesadaran Ayub akan segala sesuatu yang dia miliki itu cuma titipan daripada sang pemberi itu. Buat kita sulit sekali untuk melepaskan. Apa yang buat kita merasa kecewa kalau kita kehilangan sesuatu yang berharga, sesuatu yang kita sayang dalam hidup kita? Apa yang buat kita sulit dan kecewa ketika kehilangan adalah ketika kita merasa bahwa semua yang ada di hidup kita itu adalah milik kita sendiri. Kan? Kalau kita rasa bahwa semua yang ada di hidup ini adalah milik kita sendiri, bila kita hilang itu di dalam hidup kita hilang suami terkasih, kita hilang istri terkasih, kita hilang anak-anak kita, kesayangan kita hilang sesuatu di dalam hidup kita, berupa harta, berupa kebendaan, berupa pangkat, jawatan, dan sebagainya. Kalau kita hilang semuanya itu, kita akan kecewa kalau kita pikir itu adalah milik kita. Tapi Ayub dengan penuh kesadaran diri di dalam hatinya bahwa dia sadar semua yang dia miliki, semua yang hilang itu, yang dia miliki itu adalah titipan semata-mata. Amin. Jadi di dalam hidup ini semua yang ada adalah titipan semata-mata. Itu Ayub sadar. Sadar ini membuat dia siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang berlawan dengan kemahuannya, ya. Sadar bahwa semuanya adalah titipan daripada Tuhan, pemberian daripada Tuhan. Itu yang membuat Ayub sedia. Itu yang membuat Ayub siap untuk berdepan dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlawan dengan keinginan Ayub itu sendiri. Kan? Tidak ada orang yang mau perkara begini terjadi, kan? Kita mau semua, kita doakan bersama-sama bahwa kesembuhan akan terjadi, mujizat akan terjadi, berapa ribu pun perawatan kalau boleh. Kita mau buat itu semua demi untuk dia tetap hidup, kan? Itu kemauan kita, itu keinginan kita. Tapi kesiapan hati kita, kesadaran hati kita yang menyadari bahwa semuanya adalah milik Tuhan, yang akan membuat saudara dan saya siap untuk segala kemungkinan yang berlawan dengan keinginan hati kita semua. Jadi Ayub dia sadar bahwa istrinya, dia sadar bahwa hartanya, dia sadar bahwa anak-anaknya, dia sadar bahwa kesehatannya itu adalah titipan daripada Tuhan. Kalau itu titipan daripada Tuhan, Tuhan berhak untuk ambil. Bila-bila pun dia mau ambil, Tuhan berhak untuk mengambil. Di mana-mana pun dia mau ambil.
apa yang dia miliki, dia berhak untuk mengambilnya kembali. Sebab dialah yang empunya, dialah penguasa tunggal, dialah pemilik yang tunggal atas segala sesuatu dalam hidup kita. Dia bebas untuk ambil apa yang dia mau ambil kembali dari hidup kita. Sebab semuanya adalah milik Tuhan. Semuanya adalah kepunyaan Tuhan. Dan hari ini saya mau berkata dengan penuh hormat kepada semua keluarga yang ada di tempat ini, bahwa saudara kita yang telah pergi mendahului kita, yang telah pergi mendahului kita ke rumah Bapa, kembali ke pangkuan Tuhan. Saudara Yohanes Simon telah mendahului kita. Saya mau berkata dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan bahwa dia pun adalah milik Tuhan. Amin. Dia pun adalah milik Tuhan. Jadi saudara dan saya harus merelakan, harus melepaskan dengan hati yang terbuka pada saat ini. Ya, Yosua pasal 1 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini adalah janji Tuhan kepada Joshua waktu dia memilih Yosua untuk menggantikan Musa masuk memimpin umat-umatnya ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan bagi umatnya pada waktu itu. Tapi di dalam perjalanan itu belum sampai ke tempat perjanjian itu, ke tanah perjanjian itu, mereka hilang sosok pemimpin, mereka hilang sosok penasihat, mereka hilang sosok bapa, yaitu Musa dipanggil kembali kepada Tuhan pada waktu itu, kan? Nah, semua umat menangis. Kalau kamu baca sebelum Yosua, ya, di dalam kitab sebelumnya itu, dia katakan di sana yang terakhir bahwa berpuluh-puluh hari umat menangisi Musa atas kepergian Musa. Mereka hilang pengharapan, mereka hilang keyakinan untuk terus maju melangkah ke depan, untuk terus maju menghadapi kehidupan di depan. Mereka hilang keyakinan akan semuanya itu, sebab mereka hilang sosok bapa, mereka hilang sosok pemimpin, mereka hilang sosok nabi di tengah-tengah mereka. Bagaimana kami harus teruskan perjalanan ini? Mereka jadi lemah, mereka jadi lesu pada waktu itu, mereka jadi tawar hati, termasuklah Joshua sendiri pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan tidak berubah, kesetiaan Tuhan tidak berubah, penyertaan Tuhan tidak berubah, janji Tuhan tidak berubah. Dia bilang dengan Joshua, Joshua, sekarang aku memilih engkau untuk jadi pemimpin yang akan memimpin umatku ke tanah perjanjian. Kamu akan jalan terus, kamu akan hadapi terus, berhenti. Dia katakan di sini, sebab aku Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mungkin istri yang paling dekat dengan saudara yang telah pergi meninggalkan kita, ataupun anaknya, ataupun saudara-saudaranya berpikir, bagaimana selepas ini, selepas ketiadaan suami terkasih, selepas ketiadaan bapak terkasih, selepas ketiadaan saudara terkasih, bagaimana kehidupan kami? Kan? Bagaimana kehidupan? Mungkin kita berpikir seperti itu. Dan saya mau beritahu kita satu perkara, kita boleh hilang semua di dalam hidup kita, hanya ada satu yang kekal, yaitu janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita. Aku, dia katakan, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Semua boleh hilang di dalam hidup kita, tapi kesetiaan, kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan tidak pernah hilang, tidak pernah berganjak dan kekal selama-lamanya di dalam kehidupan kita semua orang-orang yang percaya. Jadi inilah dasar kita untuk menguatkan hati kita. Inilah dasar kita untuk merelakan dan melepaskan kekasih hati kita, keluarga yang kita sangat kasihi, bahwa Tuhan akan tetap menyertai dan memelihara kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Sebelum saya berdoa untuk kita sama-sama melepaskan jenazah ini ke tempat persemedian yang terakhir, saya membacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Pengkhotbah 12 ayat 5b berkata, kerana manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Mari kita sama-sama, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdiri, kita akan berdoa bersama-sama untuk
untuk melepaskan jenazah daripada tempat ini, dan kita akan menghantarkannya dengan penuh hormat bersama-sama ke tanah perkuburan di Jalan Silam, Batu 9. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sesuai dengan firman-Mu yang kami sudah dengar pada tengah hari ini, bahwa dengan telanjang kami datang ke dalam dunia ini dengan tidak membawa apa-apa, dan dengan telanjang juga kami akan kembali kepadamu dengan tidak membawa apa-apa. Hanya satu yang kami bawa ketika kami menghadap Engkau di dalam kematian kami adalah iman percaya kami, Bapa di surga. Kalau kami percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau berjanji kami tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kami percaya saudara kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Dia sudah bersama-sama Engkau di dalam kerajaan surga. Dan kuatkan semua hati, semua keluarga yang ada di tempat ini, khusus sekali bagi istri, khusus sekali bagi anak, khusus sekali bagi saudara-saudara terdekat pada saat ini yang merasakan kehilangan yang sangat berat, merasakan duka cita yang sangat berat pada saat ini. Kami berdoa kiranya penghiburan daripada Tuhan akan menguatkan hati mereka masing-masing. Janji Tuhan, penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak pernah hilang dalam hidup mereka, akan kekal sekarang sampai selama-lamanya. Bapa di surga, Engkau yang memberi saudara ini kepada kami, dan Engkau juga yang mengambilnya kembali kepadamu, Bapa di surga. Sebab itu kami merelakannya, kami melepaskannya dengan hati, walaupun dengan hati yang berat, tapi kami merelakannya karena kami percaya inilah ketentuan Tuhan bagi dia dan bagi kami semua. Pada tengah hari ini kami serahkan perjalanan kami ke tanah perkuburan Bapa di surga. Biarlah Engkau yang akan menyertai kami semua. Perjalanan kami pergi dan kembali. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Biarlah upacara pengubumian ini dapat dilaksanakan dengan baik, dengan tertib, sesuai dengan kehendak-Mu dan nama-Mu dimuliakan di dalam semua urusan-urusan ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, baiklah, silakan duduk semua. Masa ini kalau ada lagi jemaat yang mau memberi penghormatan yang terakhir untuk jenazah ataupun untuk saudara kita yang telah meninggalkan kita, masa ini dipersilakan. Jemaat dengan tertib boleh maju ke depan di sini dan pusing, ya, kita pusing. Selepas itu nanti undertaker akan Tadi siapa yang sudi datang memberi penghormatan yang terakhir supaya kita dapat melihat keliling di sana, keluar, masuk di sana, keluar, ya, sini. Yang dibawa simpang nanti. Dibawa simpang tu kan? Itu kita ambil nak. Ya. Bukan tak? Mandi lah. Jangan,
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu Tuhan.
di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang menciptakan kami dari tanah. Dan hari ini Bapa di surga, di tempat ini kami menyaksikan bahwa kami semua adalah manusia yang rapuh, manusia yang hidup sementara. Kami semua akan kembali menjadi tanah satu hari nanti ketika Engkau mengambil kami kembali ke pangkuan-Mu. Bapa di surga, pada tengah hari ini kami serahkan upacara penurunan jenazah ini ke dalam liang lahat. Biarlah Engkau terus menyertai, Engkau memberkati dan mendahului semuanya. Biar semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, kalau sudah tidak ada, kita tunggu. Kita akan turunkan jenazah ke dalam tanah perkuburan dan barang-barangnya juga akan diturunkan sekali. Boleh sudah dikasih turun. Silakan. Ya, mana-mana sih ya. Kamu tengok. Lurus sudah. Lurus sudah kan? Kamu sendiri. Oke, bolehlah kasih turun dia punya barang itu. Harus teman itu bisa ngelarat ke atasnya sudah. Walai kan. Penting aja video. Tur kena turun. Kalau kita nggak turun, kita ngerti nanti. Oke, sudah. Kalau sudah ada, firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7 berkata, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Mari kita sama-sama memberikan penghormatan. Boleh, sudah.
menebus pengebumian saudara kita yang kita kasihi. Jadi kita mengucap syukur atas pimpinan Tuhan, berkat Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa sekali lagi, kita mengucap syukur. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang beberapa hari ini di dalam urusan kedukaan kami, sehingga pada tengah hari ini kami dapat menyelesaikan pengebumian ini dengan pimpinan-Mu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tidak kekurangan satu apapun. Kami tahu Tuhan bahwa tangan-Mu lah yang menyertai kami, melindungi kami, memberi kami kecukupan dan memberi kami kekuatan, sehingga pada petang hari ini kami dapat menyelesaikan upacara pengebumian ini dengan baik. Biarlah Bapa di surga, Engkau menyuraikan kami daripada tempat ini dengan damai sejahtera-Mu yang akan tetap beserta dengan kami sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.